Rasakan jurus datang bulanku. Emangnya kamu udah mau beraksi lagi, Tot? Jangan banyak tanya, Ed. Harusnya kamu itu terpental. Oh iya, aduh, aku kena. Saksikan kisahku ya di Ada Gorengan Apa Enggak. Makin ngawur kamu, Tot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang Sentot dan Edi harus menelusuri alas purwo di ujung timur Pulau Jawa. Tujuan mereka sebenarnya hanya untuk mencari adik-adik Sentot, yaitu J dan Gunawan. Saya ingatkan lagi kenapa mereka harus dicari, karena Sentot kebablasan melemparkan mereka. Yang harusnya mereka terlempar ke Gunung Lawu saja, tapi ternyata kebablasan karena kekuatan Sentot terlalu besar. Jadi J dan Gunawan harus terlempar hingga ke Gunung Rinjani. Akhirnya Sentot harus merasakan repotnya sendiri. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Rasa bersalah bagai cengkraman tak kasat mata di hati Edi. Hilangnya Sentot di saat ia tertidur pulas dalam rasa aman palsu di desa Sukomulyo adalah pukulan telak. Ia adalah penanggung jawab utama. Dan kini Sentot yang sudah seperti adiknya sendiri telah hilang. Wajah riang Sentot yang selalu memanggilnya Ed kini terbayang-bayang, memicu tekad membara untuk menemukan bocah itu. "God, kau yakin pusaka itu bisa menemukan Sentot?" tanya Edi. Suaranya sedikit bergetar namun penuh ketegasan. Gatot yang masih di pundak Edi mengangguk cepat. "Yakin, Ed? Damar Lintang itu pusaka hebat. Dia bisa menemukan apa saja yang hilang. Bahkan jarum di tumpukan jerami pun bisa ketemu." Ustadz Fauzan dengan ketenangannya menatap Edi. "Kita harus percaya, Ed. Ini adalah satu-satunya jalan." Misi pencarian mahasiswa yang tadinya begitu mendesak kini harus tertunda. Prioritas utama mereka saat ini hanya satu: menemukan Sentot yang diculik Kalawadi. Tanpa banyak bicara, setelah berpamitan dengan Mbah Joyokromo dan penduduk desa, mereka bertiga, Edi, Ustadz Fauzan, dan Gatot berbalik arah kembali masuk ke jantung alas purwo. "Kemana arahnya, God?" tanya Edi melangkah cepat mengikuti Gatot yang kini meloncat-loncat di depannya. "Utara, terus ke utara," seru Gatot menunjuk dengan tangan mungilnya. Ia tak lagi selucu kemarin. Ketakutan di matanya karena hilangnya Sentot masih terlihat jelas. Namun tekadnya untuk membantu menemukan temannya sama besarnya. Perjalanan ke arah utara jauh lebih menantang dari yang Edi bayangkan. Hutan semakin rapat, pohon-pohon tumbuh begitu padat hingga cahaya matahari sulit menembus. Tanah yang mereka pijak lembab dan licin, dipenuhi akar-akar raksasa yang menyembul ke permukaan seperti urat nadi bumi. Edi beberapa kali hampir terpleset, namun beruntung Ustadz Fauzan sigap menahan. "Medan ini tidak main-main," Ustadz Fauzan berkomentar, nafasnya sedikit terengah. "Tidak ada jalur yang jelas sama sekali." "Memang tidak ada, Ustadz Ojan," saut Gatot dari depan. "Alas purwo itu seperti tubuh raksasa, tidak ada jalan mati, tapi juga tidak ada jalan yang mudah. Kita harus menembus kulitnya." Edi harus mengeluarkan golok kecil yang ia bawa. Sesekali menebas-nebas sulur-sulur tebal dan semak belukar berduri yang menghalangi jalan. Udara terasa pengap dan kelembapan hutan membuat pakaian mereka terasa lengket di kulit. Aroma tanah basah dan lumut bercampur dengan bau yang lebih liar,
bau hutan yang tak tersentuh. Mereka mendaki bukit-bukit kecil yang terjal, terpeleset di tanah licin yang ditutupi daun-daun basah. Eddie merasakan otot-otot kakinya mulai menjerit, rasa lelah mulai menggerogoti. Namun bayangan wajah Sentot yang hilang mendorongnya terus maju. Ustadz Fauzan dengan kekuatannya sesekali membuka jalan dengan pukulan tak terlihat, membuat cabang-cabang pohon besar patah dan menyingkir, mempercepat pergerakan mereka. "Wah, Ustadz Ojan sakti sekali," seru Gatot kagum melihat Ustadz Fauzan menyingkirkan sebuah batang pohon tumbang tanpa menyentuhnya. "Ini adalah bagian dari anugerah dari Allah, God," jawab Ustadz Fauzan tersenyum tipis. "Digunakan untuk kebaikan." Perjalanan berlanjut menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Kabut tebal sesekali turun menyelimuti hutan, menciptakan suasana yang mencekam dan membuat orientasi semakin sulit. Mereka hanya mengandalkan Gatot yang meskipun terkadang pelin-pelan memiliki insting luar biasa di dalam alas purwa. "God, ini yakin ke utara?" tanya Eddie. Ia mulai sangsi karena jalanan semakin curam dan penuh tebing. "Yakin, Ed? Rumahku ada di atas tebing itu." Gatot menunjuk ke sebuah tebing batu tinggi yang diselimuti tanaman merambat. Eddie menatap tebing itu, lalu menatap Ustadz Fauzan. "Bagaimana kita naik ke sana, Ustadz?" Ustadz Fauzan mengamati tebing. "Ada jalur pendakian di sana, tapi licin. Kita harus sangat berhati-hati." Mereka mulai memanjat tebing, berpegangan pada akar-akar pohon dan celah-celah batu yang licin. Eddie memimpin, Ustadz Fauzan mengikuti di belakang, siap menahan jika Eddie terpeleset. Gatot dengan lincahnya melompat-lompat mendahului mereka, seolah tebing itu hanyalah tangga biasa. Saat mereka hampir mencapai puncak, tiba-tiba terdengar suara deru nafas kasar dari balik semak belukar di atas tebing. Eddie merasakan bau busuk yang menyengat, bau amis bercampur bau kotoran hewan. Ia segera berhenti. "Ed, ada sesuatu di sana," bisik Ustadz Fauzan. Tangannya langsung memegang tasbihnya. Dari balik semak muncul seekor babi hutan raksasa. Matanya merah menyala, taringnya panjang dan melengkung tajam. Tubuhnya diselimuti lumpur dan daun kering. Ukurannya jauh lebih besar dari babi hutan biasa, dan dia terlihat sangat agresif. Ini pasti Raja Babi Hutan Alas Purwo, salah satu penjaga teritorial yang dikenal sangat buas. "Hi, si Raja Lumpur!" Gatot bersembunyi di balik kepala Eddie. "Dia tidak suka ada tamu yang lewat." Babi hutan itu menggeram, siap menerjang. Ustadz Fauzan segera maju selangkah mengangkat tangannya. Ia melafalkan doa dengan suara lantang, dan sebuah semburan cahaya putih terang keluar dari telapak tangannya, langsung menghantam tubuh babi hutan itu. Babi hutan itu menjerit kesakitan. Suara jeritan yang memekakkan telinga, lalu oleng dan jatuh ke belakang, berguling menuruni tebing dengan suara gedebukan keras. Tubuhnya menghilang di balik pepohonan di bawah. "Wah, Ustadz Ojan emang hebat," seru Eddie. "Dia langsung kabur." "Ini kenapa sekarang semuanya pada panggil aku Ustadz Ojan? Gara-gara si Sentot." Eddie menatap Ustadz Fauzan dengan takjub. Kekuatan Ustadz ini memang luar biasa. "Terima kasih Ustadz. Kalau tidak ada Ustadz, mungkin kita sudah jadi santapan babi hutan itu." "Kita dilindungi oleh Allah, Ed." Ustadz Fauzan tersenyum tipis, namun wajahnya tampak sedikit pucat. Menggunakan ilmu itu seperti menguras energinya. Mereka melanjutkan pendakian, akhirnya mencapai puncak tebing. Dari sana, pemandangan Alas Purwo terlihat begitu luas. Hamparan hijau yang tak berujung diselimuti kabut tipis di beberapa bagian. Setelah melewati tebing, perjalanan mereka menjadi sedikit lebih datar. Namun, hutan tetap rapat. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh air yang semakin lama semakin keras. Mereka tiba di tepi sebuah sungai besar. Airnya mengalir deras, berwarna coklat pekat, dan lebarnya sekitar 15 meter. Di tengah sungai, beberapa batu besar mencuat, namun arusnya terlihat sangat kuat. "Ini sungai pemisah jiwa," Gatot berseru. "Kalau menyeberang harus hati-hati, arusnya sangat kuat.
Ada buaya raksasa juga di dalamnya. Buaya? Edi menelan ludah. Sungguh ujian lagi. Ustadz Fauzan mengamati sungai. Kita harus menyeberang, tidak ada jalan lain. Mereka mencari titik tersempit dan bebatuan yang bisa dijadikan pijakan. Edi melepas sandalnya. Ustadz Fauzan pun demikian. Dengan hati-hati, mereka mulai menyeberang, melompat dari satu batu licin ke batu lainnya. Arus sungai begitu kuat, nyaris menyeret kaki mereka. Gatot dengan lincahnya melompat di depan, menunggu mereka di setiap batu. Jangan sampai jatuh, teriak Gatot melihat Edi nyaris terpeleset. Tiba-tiba dari dalam air muncul seekor ular raksasa berwarna hitam legam, matanya merah menyala, kepalanya sebesar kepala manusia. Ia melesat dengan cepat menuju arah mereka. Ini pasti siluman air penjaga sungai, salah satu penjaga yang jarang terlihat namun sangat mematikan. Ular besar, seru Edi panik. Ia teringat bagaimana Sentot terlahir sebagai ular. Ustadz Fauzan segera merespon. Ia melafalkan doa pembakar dengan cepat dan sebuah gelombang energi panas keluar dari tangannya, menyentuh permukaan air di dekat ular tersebut. Air sungai mendidih sesaat dan ular itu menjerit kesakitan, lalu melesat kembali ke dalam air, menghilang dari pandangan. Alhamdulillah, Ustadz Fauzan berbisik lega. Akhirnya, dengan susah payah dan nafas terengah-engah, mereka berhasil mencapai seberang sungai. Tubuh mereka basah kuyup, namun mereka selamat. Edi memandang Ustadz Fauzan dengan rasa hormat yang mendalam. Tanpa Ustadz, mereka mungkin sudah lama menyerah atau celaka. Setelah melintasi sungai, medan hutan mulai sedikit berubah. Pohon raksasa dengan akar-akar yang menjulang tinggi terlihat lebih sering. Udara terasa lebih tua dan aroma tanah kuno yang lembab mulai tercium. God, kita sudah dekat? Tanya Edi, kelelahan mulai mendominasi. Sangat dekat, Ed. Gatot berseru, matanya berbinar. Ia melompat-lompat lebih cepat. Rumahku sudah di depan mata. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah area yang sedikit terbuka. Di tengahnya berdiri reruntuhan candi kuno. Sebagian besar telah ditelan oleh hutan. Hanya bagian inti bangunannya saja yang masih kokoh berdiri, berupa susunan batu-batu besar yang ditata rapi, ditutupi lumut dan tanaman merambat. Aura kuno yang kuat terpancar dari candi itu, seolah menyimpan jutaan rahasia. Di sekitar reruntuhan candi, banyak sekali monyet berkerumun. Mereka semua berwarna abu-abu dengan ukuran bervariasi, dari yang kecil hingga yang cukup besar. Mereka tidak bisa bicara, hanya mengeluarkan suara-suara khas monyet. Melihat Gatot, monyet-monyet itu bersorak riuh, melompat-lompat dan mendekati Gatot dengan antusias. Mereka semua menyambutnya dengan gembira, seolah Gatot adalah pahlawan yang baru kembali. Saudara-saudaraku, Gatot melambaikan tangannya dengan bangga. Aku kembali. Gatot bergegas menghampiri kerumunan monyet itu, menyapa satu persatu, mengusap kepala mereka. Monyet-monyet abu itu sesekali melirik Edi dan Ustadz Fauzan dengan penasaran, namun tidak menunjukkan permusuhan. Mereka adalah klan Gatot. Mereka ini klanku, Ed, Ustadz Ojan, seru Gatot bangga. Mereka semua baik, cuman kadang suka nyolong timun. Mereka itu monyet apa kancil sih? Lah kok nyolong timun? Setelah beberapa saat bercengkrama dengan klannya, Gatot mengajak Edi dan Ustadz Fauzan ke arah sebuah pohon raksasa yang tumbuh tepat di samping reruntuhan candi. Di atas dahan pohon itu tergantung sebuah rumah pohon sederhana, terbuat dari anyaman ranting dan daun, dengan tangga tali yang menjuntai ke bawah. Itu rumahku, seru Gatot. Damar lintang ada di sana. Edi menatap rumah pohon itu. Tangga talinya terlihat rapuh dan panjang. Wah, gimana naiknya ini? Ustadz Fauzan mengangguk. Butuh kehati-hatian. Mereka berdua mulai memanjat tangga tali itu. Edi naik lebih dulu, mencengkram erat tali-tali yang basah. Ustadz Fauzan mengikuti di belakang. Gatot dengan lincahnya sudah melesat naik dan menunggu di pintu masuk rumah pohon.
Ayo Ustadz Ujan, ayo Ed, sedikit lagi, seru Gatot. Akhirnya dengan susah payah dan nafas terengah-engah, mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah pohon yang sederhana itu. Ruangannya tidak besar, hanya ada beberapa tumpukan daun kering untuk tidur dan beberapa buah-buahan. Aroma kayu dan tanah terasa kuat. Gatot segera berlarian di dalam rumah pohon, mengais-ngais tumpukan daun dan celah-celah di dinding. Mana ya? Mana damar lintangku? Ia mulai panik menggaruk-garuk kepalanya. Padahal aku yakin menaruhnya di sini. Edi dan Ustadz Fauzan ikut membantu mencari. Namun rumah pohon itu begitu kecil dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan barang besar. God, kau yakin tidak lupa menaruhnya di mana? Tanya Edi frustasi. Gatot mulai merengek. Tidak mungkin, aku selalu menaruhnya di sini. Tiba-tiba dari lubang masuk rumah pohon muncul seekor monyet hitam legam. Ukurannya sama dengan Gatot, namun tampak lebih berwibawa dan cerdas. Matanya tajam dan rambutnya bersih. Ia melompat masuk ke dalam rumah pohon. Mencari ini Gatot? Suara berat namun ramah terdengar mengejutkan Edi dan Ustadz Fauzan. Monyet hitam itu memegang sebuah benda di tangannya. Benda itu berupa lampu kecil terbuat dari kuningan tua, dengan api kecil yang menyala di dalamnya dan dilindungi oleh kaca transparan. Cahayanya redup namun terasa hangat. Gatot langsung berbinar. Damar lintang? Jarot, kau yang mengambilnya? Monyet hitam itu terkekeh, melompat duduk di dahan dalam rumah pohon. Namaku Jarot, tapi kau bisa memanggilku Freddy. Ia menatap Edi dan Ustadz Fauzan. Ada apa? Kalian mencari sesuatu yang hilang? Edi dan Ustadz Fauzan saling pandang, terkejut mendengar monyet hitam itu juga bisa bicara, dan dengan nama yang aneh pula. Freddy, kenapa kau mengambil damar lintangku? Gatot merengek. Freddy mengangkat bahu. Maaf God, aku meminjamnya sebentar. Gunting kukuku hilang dan aku sudah mencarinya kemana-mana. Untung ada damar lintang. Dia menemukannya di bawah batu di sungai. Freddy menunjukkan kukunya yang bersih dan kinclong. Lihat kukuku jadi bersih sekarang berkat dia. Edi dan Ustadz Fauzan menahan tawa. Pusaka sakti untuk mencari gunting kuku. Damar lintang ini memang pusaka hebat, kata Freddy mengelus lampu kecil itu. Dia bisa menunjukkan arah menuju apapun yang ingin kau temukan selama kau benar-benar menginginkannya. Freddy, kami butuh damar lintang. Adikku, Sentot, diculik oleh Kalawadi, anak buah buta Kala Angkara. Kami harus segera menemukannya, ucap Edi cepat. Wajah Freddy berubah serius. Sentot diculik Kalawadi? Itu berbahaya. Ia menatap damar lintang di tangannya. Baiklah, ini, tapi kalian harus sangat hati-hati. Kalawadi tidak akan melepaskan begitu saja. Dia akan membawa Sentot ke sarang kematian untuk mempersembahkan persembahan terakhir bagi buta Kala Angkara. Gatot segera meraih damar lintang dari tangan Freddy. Cahaya api di dalam lampu itu sedikit berkedip seolah merespon. Terima kasih Freddy, kata Ustadz Fauzan. Freddy mengangguk. Udara siang di alas Purwo terasa lebih lembab dan berat. Namun langkah mereka kini tak seberat kemarin. Ada Freddy di antara mereka, sosok monyet hitam yang cerdas yang kini melompat-lompat di depan Gatot. Sesekali mengendus udara dengan insting tajamnya. Kehadiran Freddy memberikan keyakinan baru, terutama bagi Edi yang masih dirundung rasa bersalah. Fred, kau yakin instingmu ini selalu benar? Tanya Edi mencoba mencairkan ketegangan. Ia masih sedikit canggung memanggil monyet dengan nama manusia. Freddy menoleh, matanya berbinar jenaka. Ed, naluriku ini sudah teruji sejak aku masih sebesar biji salak. Pernah suatu kali aku mencium bau bahaya dari jarak 3 hari perjalanan. Ternyata benar ada kawanan babi hutan yang lapar yang hendak menyerbu klanku. Kalau tidak ada aku, mungkin kita semua sudah jadi sate. Gatot yang mendengar cerita Freddy tertawa riang. Betul Ed, Freddy itu memang jagoan. Dia pernah menyelamatkan pantatku dari gigitan ular. Edi dan Ustadz Fauzan hanya bisa tersenyum simpul
mendengar perdebatan lucu antara Gatot dan Freddy. Keduanya memang sama kocaknya, hanya saja Freddy punya aura yang lebih berwibawa dan penuh perhitungan. Tapi sekarang bukan babi hutan, Fred. Ustadz Fauzan mengingatkan, kita menghadapi entitas gaib. Bahaya itu punya banyak rupa, Ustadz, sahut Freddy dengan nada serius. Matanya menatap tajam ke depan. Baik yang terlihat maupun tidak, instingku mencium keduanya. Damar lintang pusaka kecil berapi dalam kaca itu kini dipegang oleh Gatot. Nyala apinya berwarna keemasan, stabil dan terus mengarah ke selatan. Arah itu terasa asing bagi Edi. Ia tak pernah membayangkan inti alas purwa berada di selatan. Perjalanan mereka dipacu dengan kecepatan. Tidak banyak lagi obrolan yang tidak perlu. Edi melangkah cepat, matanya awas mengamati sekitar. Sesekali menebas semak belukar yang menghalangi. Ustadz Fauzan di belakangnya siap siaga dengan doa dan ilmunya. Freddy dan Gatot melaju di depan, kadang melompat dari dahan ke dahan, kadang berlari di tanah, mencari jalur tercepat. Medan alas purwa di bagian selatan ini terasa berbeda. Hutan semakin lebat, pohon-pohon raksasa tumbuh dengan akar-akar yang menjuntai seperti tirai, menciptakan lorong-lorong alami yang gelap dan lembab. Suara gemericik air samar-samar terdengar semakin dekat, menembus keheningan hutan. Ayo Ed, Ustadz Ojan, kita sudah sampai, seru Gatot melompat ke girangan. Mereka akhirnya tiba di sebuah area yang terbuka. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang memukau sekaligus menakutkan. Sebuah tebing curam setinggi kurang lebih 20 meter. Dari puncaknya mengalir deras air terjun raksasa, menumpahkan jutaan liter air ke kolam bening di bawahnya. Suara gemuruh air terjun itu memekakkan telinga, menciptakan kabut tipis di sekitarnya. Dinding tebing itu dipenuhi dengan akar-akar pohon besar yang merambat. Sebagian terlihat kokoh, sebagian lagi rapuh. Wah, ini indah sekali, seru Freddy mengamati air terjun itu. Sudah lama aku tidak kesini. Kita harus naik ke atas tebing itu, Ed, Ustadz, katanya menunjuk ke arah puncak. Jalur tercepat ke sarang kematian di sana. Edi menatap dinding tebing yang nyaris vertikal itu. Akar-akar yang menjuntai memang terlihat seperti tangga raksasa bagi monyet. Bagi Gatot dan Freddy yang tubuhnya ringan dan lincah, ini mungkin seperti taman bermain. Namun bagi manusia seperti dirinya dan Ustadz Fauzan, tanpa tali panjat yang memadai, menaiki tebing itu akan sangat berbahaya. Salah sedikit nyawa taruhannya. God, Fred, ini terlalu curam bagi kami, kata Edi mengamati akar-akar yang licin akibat percikan air. Kami tidak punya tali, sangat beresiko. Ustadz Fauzan mengangguk. Benar, kecuali ada jalur lain yang lebih landai. Gatot dan Freddy saling pandang. Ada sih jalur memutar, tapi jauh sekali, Ed, kata Gatot. Dan harus melewati semak-semak yang sangat rapat di tepi air terjun ini. Tidak apa, Edi segera memutuskan. Yang penting aman, kita putar aja. Mereka pun berbalik arah, menyusuri tepi kolam air terjun, mencari jalur memutar. Medan di sini jauh lebih sulit. Tanah di tepi kolam basah dan licin, dipenuhi lumut dan bebatuan besar. Semak belukar di sekitar air terjun tumbuh sangat lebat dan tinggi. Tingginya bahkan melebihi Edi. Mereka harus benar-benar membabat semak-semak itu agar bisa lewat. Suara gemuruh air terjun yang terus-menerus di telinga membuat komunikasi menjadi sulit. Ini seperti masuk ke dalam labirin hijau. Edi menggerutu, nafasnya terengah-engah setelah membabat beberapa semak berduri. Tangannya terasa pegal dan beberapa goresan kecil muncul di lengannya. Ustadz Fauzan membantu dengan kekuatan kanuragannya, membuat beberapa bagian semak tersingkir dengan mudah. Kita harus sabar, Ed. Setiap rintangan adalah ujian. Mereka terus membabat semak, bergerak perlahan di tepi air terjun. Udara dipenuhi percikan air dan aroma lembab yang dingin. Tiba-tiba, Freddy yang berjalan di paling depan berhenti mendadak. Seluruh tubuhnya menegang. Ia mengendus-endus udara. Matanya yang tajam menyapu sekeliling dengan sangat cepat, seperti mencari sesuatu.
Ada bahaya, Ustadz Ojan, cepat naik pohon. Freddy berbisik, suaranya pelan namun penuh urgensi, tanpa ada sedikit pun nada jenaka. Edi dan Ustadz Fauzan segera menyadari keseriusan situasi. Naluri Freddy tentang bahaya memang patut dipercaya. Mereka tak bertanya lagi. Edi segera mencari pohon tertinggi dan paling kokoh di dekat mereka. Ia menunjuk ke dahan yang cukup rendah. Cepat, kita naik, perintah Edi. Ia sendiri segera melompat dan mulai memanjat. Ustadz Fauzan mengikuti dengan cekatan. Gatot dan Freddy tentu saja sudah melesat naik lebih dahulu, menunggu mereka di atas. Memanjat pohon dengan cepat memang sulit, terutama saat panik. Edi mencengkram erat batang pohon yang kasar, kaki-kakinya berusaha mencari pijakan. Ustadz Fauzan dengan sedikit bantuan dorongan tak terlihat dari dirinya sendiri, naik dengan lebih mulus. Mereka terus memanjat hingga mencapai dahan yang cukup tinggi, tempat mereka bisa duduk dan bersembunyi di balik rimbunya dedaunan, memiliki pandangan yang cukup jelas ke bawah. Belum sempat mereka menenangkan nafas, dari balik semak belukar yang baru saja mereka lewati, muncul sesosok bayangan hitam yang besar. Langkahnya senyap, seolah menyatu dengan kegelapan hutan. Itu adalah macan kumbang hitam, salah satu predator puncak di alas Purwo yang dikenal karena keganasan dan kemampuan berburunya yang luar biasa. Matanya kuning kehijauan yang tajam menyapu setiap sudut. Hidungnya mengendus-endus udara, mencari jejak mangsa. Edi merasakan jantungnya berdebar kencang. Hewan itu begitu dekat, aura predatornya begitu kuat. Ia bisa merasakan hawa dingin bergerak perlahan, mengendus tanah di tempat mereka tadi berdiri. Itu si mata tajam, bisik Gatot sedikit gemetar. Dia penjaga alas Purwo yang lain, sangat buas. Dia mencari kita, bisik Edi menahan nafas. Ustadz Fauzan hanya mengangguk, matanya menatap tajam ke arah macan itu. Bibirnya bergerak melafalkan doa-doa perlindungan. Macan hitam itu terus mengendus, berjalan melingkar di sekitar pohon yang mereka panjat. Edi bisa mendengar nafas macan itu yang berat begitu dekat. Freddy di sisi lain tampak tegang, namun matanya terus mengawasi setiap gerakan macan itu, mencari celah. Shh, jangan bergerak, dia bisa mencium bau ketakutan, bisik Freddy. Beberapa menit terasa seperti keabadian. Edi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia bahkan lupa betapa lelahnya dia tadi. Anehnya, macan hitam itu tidak menemukan mereka. Setelah beberapa saat mengendus-endus tanpa hasil, macan itu tiba-tiba berhenti. Ia melirik ke sekeliling sekali lagi. Lalu dengan gerakan anggun, ia melingkarkan tubuhnya di bawah pohon tempat mereka bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ia memejamkan mata dan mulai mendengkur pelan. Macan itu tertidur. Edi, Ustadz Fauzan, Gatot, dan Freddy saling pandang, bingung. Ini adalah situasi yang aneh. Mereka aman di atas pohon, namun jalan mereka terhalang oleh seekor macan kumbang hitam yang tertidur pulas. Dia tertidur? Bisik Edi tak percaya. Iya, mungkin dia lelah mencari mangsa, atau ini adalah salah satu cara alas Purwo menguji kesabaran kita. Freddy mengangguk. Kita tidak mungkin turun sekarang, Ustadz Fauzan berbisik. Terlalu berbahaya, kita harus menunggu sampai dia pergi. Mereka pun memutuskan untuk menunggu, duduk di dahan pohon yang cukup besar. Mereka mulai membuka bekal yang tersisa. Biskuit dan beberapa potong buah kering menjadi santapan mereka. Suara gemuruh air terjun masih terdengar samar di kejauhan, dan suara dengkuran macan di bawah mereka menjadi latar belakang yang aneh. Saat Edi mengunyah biskuitnya, tiba-tiba sebuah pikiran menyergapnya. Sentot. Ia teringat bagaimana Sentot tadi malam makan dengan lahap. Dan kini, apakah Sentot sudah makan? Apakah Kalawadi memberinya makan? Atau ia kelaparan dan ketakutan sendirian? Rasa bersalah itu kembali menghantamnya, membuat nafsu makannya lenyap. Wajah Sentot yang riang, celotehan Ed dan Ustadz Ojannya kini terasa begitu jauh.
"Ed, kenapa tidak makan?" tanya Ustadz Fauzan melihat Edi terdiam dengan biskuit di tangannya. Edi menghela nafas. "Ustadz, Sentot, apakah dia sudah makan? Apakah dia baik-baik saja, Ustadz?" Suaranya terdengar serak menahan emosi. Ustadz Fauzan meletakkan tangannya di bahu Edi. "Jangan khawatir berlebihan, Ed. Kita harus percaya pada Allah. Sentot anak yang kuat dan dia tidak sendiri. Kita sedang mencarinya. Fokuskan energimu untuk misi ini. Kalau kita lemah, siapa yang akan menemukan Sentot?" Edi mengangguk perlahan. Kata-kata Ustadz Fauzan memang menenangkan. Ia tahu Ustadz benar. Ia harus kuat demi Sentot. "Betul, Ed. Sentot itu kuat seperti Sentot Man. Dia pasti tidak akan menyerah." Gatot ikut menimpali. Freddy mengangguk setuju. "Kita akan menemukannya. Kita akan terus melangkah. Tapi sekarang kita harus bersabar. Di alas Purwo ini, kesabaran adalah senjata terbaik." Mereka pun duduk diam memandang ke bawah. Macan hitam itu masih mendengkur di bawah pohon, seolah tak peduli dengan keberadaan mereka. Cahaya matahari mulai memudar, dan bayangan-bayangan panjang mulai merayap di alas Purwo. Malam akan segera tiba, dan mereka harus menghabiskan malam itu di atas pohon, ditemani dengkuran seekor macan kumbang hitam. Waktu maghrib merayap perlahan, menarik tirai senja di alas Purwo. Cahaya matahari yang tersisa kini hanya berupa kilasan jingga di ufuk barat, yang dengan cepat ditelan oleh kegelapan hutan yang semakin pekat. Di atas pohon raksasa, di antara dahan-dahan yang kokoh, rombongan Edi bersiap untuk menghabiskan malam. Macan kumbang hitam di bawah masih terlelap. Dengkurannya samar terdengar, menjadi pengingat konstan akan bahaya yang mengintai di bawah. Ustadz Fauzan dengan ketenangan luar biasa mulai bersiap untuk sholat maghrib. Ia mencari posisi senyaman mungkin di atas dahan yang lebar, lalu mengusap wajah dan tangannya dengan debu dan lumut di batang pohon, melakukan tayamum, pengganti wudhu. Edi memperhatikan Ustadz Fauzan. Sejak perjalanan dimulai, Ustadz tidak pernah sekalipun meninggalkan sholatnya, tak peduli seberapa sulit medannya atau seberapa lelah tubuhnya. Bagi Ustadz, ibadah adalah sumber kekuatan dan ketenangan. "Allahu Akbar," gumam Ustadz Fauzan lirih memulai takbirnya. Edi melihat Ustadz mengkhusyuk di tengah semilir angin hutan. Setiap gerakan sholatnya terasa penuh makna. Setiap lafal doanya memancar keluar, mengisi ruang di antara pepohonan dengan aura ketenangan yang kuat. Usai sholat, Ustadz Fauzan menengadahkan kedua tangannya, memanjatkan doa dengan suara yang lebih terdengar. Ia memohon perlindungan, kekuatan, dan petunjuk untuk menemukan Sentot, memohon agar jalan mereka dipermudah dan bahaya dijauhkan. Saat Ustadz Fauzan menutup doanya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Macan kumbang hitam di bawah pohon yang tadinya tertidur pulas, tiba-tiba tersentak. Matanya yang tajam langsung terbuka lebar, menatap ke suatu titik di kedalaman hutan. Geramannya yang rendah terdengar penuh peringatan. Kemudian tanpa suara sedikit pun, macan itu bangkit. Tubuhnya yang hitam legam menyatu sempurna dengan bayangan malam. Ia mengendus-endus udara sekali lagi, mengeluarkan geraman pelan, lalu dalam sekejap mata, ia melesat pergi, berlari ke suatu arah dengan kecepatan luar biasa, menghilang di telan kegelapan. Edi dan Freddy yang menyaksikan kejadian itu saling pandang. Ustadz Fauzan menoleh, melihat ke arah macan itu menghilang. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. "Dia pergi," bisik Edi lega. "Sepertinya doamu didengar, Ustadz Ojan." Freddy ikut berkomentar. "Bahkan si mata tajam pun tahu kapan harus menyingkir." Meski macan itu sudah pergi, kegelapan malam semakin pekat. Udara dingin mulai menusuk tulang. Mereka memutuskan untuk tetap berada di atas pohon. Ini adalah pilihan terbaik untuk menghabiskan malam, jauh dari segala bahaya yang mungkin merayap di atas tanah alas Purwo. Gatot dan Freddy dengan naluri monyet mereka tak butuh waktu lama untuk tidur.
meringkuk di antara dahan-dahan. Ustadz Fauzan pun setelah lelah seharian segera tertidur. Tidurnya tampak pulas. Namun Edi, ia tak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Sentot. Bagaimana kabarnya? Sudah makan? Apakah ia kedinginan? Rasa khawatir itu terus menggerogoti, membuatnya gelisah. Ia mencoba memejamkan mata. Namun tiap kali ia melakukannya, bayangan wajah Sentot muncul, diikuti dengan bayangan Kalawadi yang menyeramkan. Waktu merangkak pelan. Suara jangkrik malam dan gemerisik daun yang ditiup angin menjadi satu-satunya melodi di telinga Edi. Ia merasakan keheningan yang mencekam, keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan keheningan damai, melainkan keheningan yang syarat akan kehadiran tak kasat mata. Di tengah kegelapan yang pekat, Edi tiba-tiba merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena dingin, melainkan karena sensasi aneh yang merayap di sepanjang kulitnya. Seperti sentuhan ribuan jari tak terlihat. Ia menegakkan tubuh, menajamkan pendengarannya. Kemudian ia mendengarnya. Suara geraman yang sangat dalam dan berat, seperti gemuruh yang berasal dari perut bumi, namun terdengar begitu dekat. Disusul kemudian oleh bau yang mengerikan. Bau daging busuk yang terbakar, bercampur dengan bau belerang dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat menjijikkan dan memuakkan, membuat perut Edi bergejolak. Udara di sekitarnya mendadak terasa panas, namun panas yang kering dan menyesakkan seperti hawa neraka. Jantung Edi berdebar kencang. Ia tahu ini bukan hewan biasa. Ia tahu ini bukan ilusi Gatot atau Freddy. Ini nyata. Perlahan, Edi menoleh ke arah sumber suara dan bau itu, memberanikan diri menatap ke dalam kegelapan. Senter di sakunya terasa begitu jauh. Matanya berusaha menembus pekatnya malam. Lalu ia melihatnya. Di antara sela-sela pepohonan yang rapat, samar-samar terlihat sosok raksasa yang menjulang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pohon tempat mereka bersembunyi. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang terbuat dari kegelapan itu sendiri. Sosok itu begitu besar, lebar, dan berotot, dengan punggung yang bungkuk dan bahu yang lebar. Matanya, dua titik merah menyala yang berkedip di antara kegelapan seperti bara api, menatap lurus ke arah mereka. Ketakutan murni mencengkram Edi. Gendruwo, batinnya menjerit, mengenali entitas mengerikan yang sering diceritakan dalam mitos Jawa. Dan ini bukan gendruwo biasa. Geraman rendah kembali terdengar dari sosok itu, menggetarkan dahan pohon yang Edi pijak. Bau daging terbakar semakin kuat, menusuk hidung Edi hingga ia mual. Dengan tangan gemetar, Edi mencoba merapal doa-doa yang ia ingat. Ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq. Namun suara doanya seolah tertelan oleh keheningan malam dan detak jantungnya sendiri yang menggila. Sosok gendruwo itu perlahan mengangkat tangan kanannya yang besar. Jemarinya panjang dan kukunya runcing mengarah ke Edi. Sebuah suara berat dan serak, tawa yang penuh ejekan dan kekuatan jahat memecah kesunyian. Tawa itu seolah meremehkan semua doa dan keberanian Edi. Tepat saat tangan raksasa gendruwo itu hampir meraih Edi, sebuah ledakan cahaya yang sangat terang tiba-tiba memancar dari sampingnya. Edi terkesiap. Itu dari Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan yang tadi tertidur pulas, kini bangkit berdiri di dahan pohon. Matanya menyala penuh kekuatan. Kedua tangannya terangkat ke udara, memancarkan aura cahaya keemasan yang begitu terang menyelimuti dirinya. Wajahnya yang biasa tenang kini terlihat penuh amarah dan tekad. "Pergi atau kumusnahkan!" teriak Ustadz Fauzan. Suaranya menggelegar, lebih dahsyat dari geraman gendruwo itu. Suara itu bukan lagi suara Ustadz Fauzan yang biasa, melainkan suara yang dipenuhi kekuatan ilahi, kekuatan yang mampu menggetarkan dimensi gaib. Energi cahaya dari tangan Ustadz Fauzan melesat, menghantam tubuh raksasa gendruwo itu. Sosok hitam itu menjerit,
Sebuah jeritan yang bukan suara, melainkan getaran mengerikan yang membuat pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang. Dengan suara yang memekakkan telinga, genderuwo itu terpental ke belakang, menabrak beberapa pohon besar yang ada di baliknya. Suara retakan kayu dan tumbangnya pohon-pohon itu menggema di seluruh hutan, memecah kesunyian malam. Genderuwo itu jatuh, menimpa pohon-pohon hingga tumbang, menciptakan jejak kehancuran. Asap tipis mengepul dari tubuhnya yang hitam. Namun, tidak butuh waktu lama. Perlahan, sosok raksasa itu bangkit kembali. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Ustadz Fauzan. Tatapan penuh kebencian dan kebingungan. Ia menggeram, namun kali ini geramannya tidak lagi mengancam, melainkan seperti meratapi kekalahannya. Ustadz Fauzan tidak gentar. Tangan-tangannya yang berselimut cahaya tetap teracung, siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Aku tidak akan membiarkanmu mendekat. Pergi! Genderuwo itu masih menggeram, kepalanya menunduk sejenak seperti sedang berpikir. Lalu tanpa perlawanan, tanpa suara, sosok raksasa itu berbalik. Ia berjalan perlahan menjauh, masuk kembali ke dalam kegelapan alas purwo, menghilang tanpa jejak, meninggalkan pohon-pohon tumbang sebagai saksi bisu pertarungan singkat namun dahsyat itu. Setelah hutan kembali hening, hanya ada suara nafas Edi yang tersengal. Ia menatap Ustadz Fauzan dengan takjub. Tubuhnya masih gemetar hebat. Kekuatan Ustadz Fauzan benar-benar tak terduga. Ustadz Ojan, Edi berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Terima kasih, Ustadz sudah menyelamatkan saya. Ustadz Fauzan menarik nafas dalam-dalam. Cahaya di tangannya meredup lalu menghilang. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya kembali tenang. Alhamdulillah, Ed, Allah telah memberikan pertolongan. Kegaduhan akibat tumbangnya pohon dan raungan genderuwo itu tentu saja membangunkan Gatot dan Freddy. Gatot dengan mata melongo menatap ke arah pohon-pohon tumbang. Ada apa ini, Ed? Ada gempa? Freddy di sisi lain tidak setenang Gatot. Matanya yang tajam menatap ke arah Ustadz Fauzan dan dengan rasa hormat yang mendalam. Ia adalah satu-satunya yang terjaga dan melihat seluruh kejadian. Itu King Wo. Freddy berbisik, suaranya penuh kekaguman. Dia datang, dia yang tadi lewat dan membuat si mata tajam takut. King Wo? Tanya Edi bingung. Iya, dia genderuwo besar, Raja Genderuwo. Aku menyebutnya King Wo, dan Ustadz Ojan berhasil mengalahkannya. Freddy melonjak-lonjak di dahan pohon, begitu bangga dengan keberhasilan Ustadz Ojan. Wah, Ustadz Ojan hebat. Dia benar-benar pahlawan. King Wo bahkan tidak berani melawan balik. Edi dan Ustadz Fauzan saling pandang, menahan senyum geli melihat tingkah kocak Freddy yang penuh hiperbola. Sementara itu, di tempat lain, Sentot perlahan membuka matanya. Tidak ada kegelapan pekat alas purwo. Tidak ada hawa dingin yang menusuk. Yang ada hanyalah cahaya obor yang berpendar hangat, menari-nari di dinding-dinding batu yang megah. Aroma wangi dupa dan bunga melati samar tercium, menciptakan suasana yang anehnya menenangkan. Ia tak berada di dalam sangkar, tidak diikat. Ia berbaring di atas sebuah dipan berlapis kain sutra lembut di dalam sebuah ruangan yang luas. Dindingnya terbuat dari balok-balok batu besar yang ditata rapi dengan ukiran-ukiran halus yang berkelok-kelok, menampakkan motif bunga dan hewan-hewan mitologi yang indah. Langit-langit ruangan itu tinggi dengan pilar-pilar kokoh yang menopang. Ini bukan gua yang gelap dan mengerikan seperti bayangan Edi. Di sisi ruangan, di atas sebuah meja batu, terhidang berbagai macam makanan. Matanya langsung tertuju pada tumpukan telur rebus yang kulitnya sudah terkelupas sempurna, memancarkan aroma gurih yang menggoda. Di sampingnya ada semangkok besar buah-buahan yang segar dan berwarna-warni, serta segelas besar susu putih yang masih hangat. Ini semua makanan kesukaannya. Wah, banyak sekali makanannya. Sentot berseru riang.
Seketika melupakan rasa takutnya, ia segera turun dari dipan, berlari kecil menuju meja makanan. Dengan lahap ia mulai menyantap telur rebus satu persatu, diselingi tegukan susu yang menyegarkan. Rasanya begitu nikmat setelah hanya makan biskuit dan buah-buahan hutan. Saat ia asik makan, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. "Pelan-pelan saja, nak. Semua ini untukmu." Sentot menoleh. Di belakangnya berdiri seorang wanita muda yang cantik jelita. Rambutnya hitam legam terurai panjang, kulitnya seputih porselen, dan matanya hitam pekat, menatap Sentot dengan senyum yang menenangkan. Ia mengenakan pakaian dari kain sutra berwarna hijau gelap, sederhana namun elegan. Di tangannya ia memegang kipas bulu merak yang indah, yang sesekali ia gerakkan perlahan. "Nggak apa-apa, Bu," kata Sentot, mulutnya penuh dengan telur. Ia memang terbiasa memanggil setiap wanita dewasa dengan sebutan ibu. "Makanan ini enak sekali, Jos," kata Sentot nyerocos dengan perutnya yang buncit karena kebanyakan makan telur. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Sentot, bagaimana caranya Edi menyelamatkannya dari tempat yang kayaknya enak-enak aja. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah berkomentar untuk meramaikan setiap video Ada Apa Gerangan. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan